Selamat sore, homers yang ada di rumah. Pada saat ini, sore hari ini kita bertemu di At Home Premier Timo Yogyakarta bersama dua orang spesial yang udah ada di samping saya, Bapak Ibu yang ganteng dan cantik hari ini. Masih segar meskipun sore-sore ya Ibu ya. Bapak, masih semangat. Puasanya gimana hari ini? Alhamdulillah, lancar ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Bima. Iya, betul sekali. Saya ditemani dengan Pak Bima. Iya, saya Bima dengan Mbak Maria. Saya Maria. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih itu quality assurance. Baik dalam dunia perhotelan atau secara umum ya Pak Bima. Iya, betul. Jadi di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat aja, ngobrol-ngobrol santai. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Gitu ya Pak Bima ya. Iya, betul sekali. Kita mulai langsung aja Pak Bima. Iya, Mempersingkat baik, waktu kita lanjut aja. sebelum kita mau sekalian buka puasa ya Pak Bima Iya, ya. sebentar lagi. Siap, sebentar lagi kita buka puasa. Jadi kita mau mulai pertanyaan yang pertama dulu nih Ibu Irene dan Pak Ludi. Tapi sebenarnya perkenalan dulu. Perkenalan dulu tentang sosok yang ganteng dan cantik di sebelah saya ini. Boleh memperkenalkan diri dulu Bapak. Baik, makasih Mbak Maria, Pak Bima. Terima kasih. Selamat sore Homers, nama saya Ludi. Saya adalah Vice President Operation dari Horizon Hotels, sekaligus sebagai General Manager Quality Assurance Horizon Group Indonesia. Terima kasih, selamat sore semua pemirsa. Saya Irene, General Manager At Home Premier Timo Yogyakarta by Horizon. Itu aja Mbak Maria. Baik. Itu tadi. Jadi saya sekarang bersama Pak Ludi dan Ibu Iren. Kita mau membahas tentang quality assurance ya Ibu. Mungkin dimulai dari pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Ludi dulu ya Bapak. Jadi Pak Ludi, sebelumnya nih Pak Ludi, latar belakang pendidikan Pak Ludi atau pekerjaan yang sebelumnya nih sampai akhirnya Bapak terjun ke dunia quality assurance atau sebagai Vice President Operation di PT MJ. Boleh dijelaskan singkat aja Bapak? Oke, baik. Sebenarnya agak sedikit nggak nyambung nih Mbak Maria, Pak Bima, Bu Iren. Saat ini saya ada di dunia perhotelan mulai dari 2011. 2011. Sebelumnya saya masih praktek di rumah sakit. Oke, agak gini ya Pak, minta. Iya, itu. Ya, jadi hospitality. memang sama-sama hospitality, Betul. sama-sama menghandle manusia, sama-sama menghandle dua hal yang sangat urgent, yang sama-sama menyangkut tentang kepuasan. Betul. Ya, sama-sama menyangkut nyawa juga. Iya. Apabila tidak dihandle dengan baik. Jadi dua-duanya sama-sama sangat berpegangan kepada prinsip quality. Bedanya satu adalah quality pelayanan dan kualitas keselamatan nyawa lewat kesehatan. Sedangkan kalau di dunia perhotelan, kualitas untuk dunia pelayanan demi kelangsungan bisnis. Begitu Mbak Maria, Pak Bima. Iya. Kemudian untuk Ibu Irin ya, mungkin ada latar belakang sama dengan Pak Ludi tadi. Apakah ada latar belakang di perhotelan juga atau di dunia hospitality? Kemudian kenapa kok bisa tertarik dengan dunia perhotelan? Kalau saya terus terang memang tidak berlatar belakang pendidikan perhotelan. Oh. Ya jauh lah ya. Sekolahnya dari pertanian. Oh. Mungkin menanam manusia di hotel. Nanamnya beda ya Pak ya? Ya. Ya tertarik di hotel juga karena mungkin nasib membawa Oh iya. dan senang dengan bertemu orang banyak, Betul. melakukan interaksi ya, sehingga komunikasi itu sangat menarik untuk saya. Di hotel itu orang cenderung, menurut saya sih selalu awet muda gitu. Betul sekali. Jadi menghadapi berbagai manusia, karakter gitu, kita berusaha juga selalu menyenangkan orang lain. Meskipun mungkin diri kita baru nggak seneng gitu ya, atau ada beban gitu mungkin, tapi tetap tersenyum, gitu, tetap tersenyum. Jadi saya senang di perhotelan. Kalau nggak udah 25 tahun ya. 25 tahun. Iya, saya baru brojol tuh. Tapi emang kalau dilihat juga tetap seger-seger ya Bapak ya. Jadi Iya, kelihatan. pelayanan itu misalkan
di hotel pun tentang quality assurance, kontrol, tapi masih bisa loh wajahnya fresh kayak gini, nggak kelihatan stres, kelihatan happy aja gitu ya Pak Bima ya. Tetap bisa menjaga kualitas pribadinya. Kualitas ini ya, oke. Skincare-nya kenceng tuh Pak. Oh beda. Oke. Oke, ada lanjut pertanyaan Pak Bima. Menurut Bapak Ludi dan Ibu Iren, seberapa besar sih peran QA dalam hospitality business? Bapak dulu deh. Penting sekali. Bapak dulu boleh. Oke, thank you Mas Bima. Sebenarnya quality itu hasil akhir. Makanya kalau dalam konteks quality ini bukan hanya di dalam dunia perhotelan ya. Ini menyangkut dari sisi baik itu sifatnya produk ataupun dari service di dunia apapun. Nah, hasil akhir sebelum diberikan kepada pelanggan, kepada pasien, kepada halayak apapun, agar produk atau service tersebut layak untuk digunakan, tidak mengakibatkan suatu hal yang membahayakan, ada yang disebut dengan tahapan pemeriksaan. Atau lebih dikenal dengan kata-kata quality control. Nah, kalau sampai kita di lapangan beli barang, sampai ada barang expire, barang tidak sesuai, makanan tidak enak, atau sempat ada malpraktek kalau dunia pendidikan, dunia pendidikan, dunia kesehatan, artinya quality controlnya bolong. Nah, untuk mencegah itu semua ada persiapan. Persiapan berupa sistem, perencanaan, pengorganisasian, menyiapkan manusia-manusia yang kompeten di tiap bidang-bidangnya tadi, menyiapkan sistem-sistem terupdate sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tren market di lapangan. Itulah yang disebut dengan quality assurance. Jadi quality terbentuk hasil akhir. Quality bisa bertahan baik atau tidak, mampu bersaing dengan yang lain, itu apabila punya quality assurance yang terlalu terupdate dan quality control tanpa kompromi. Begitu Mbak Maria. Luar biasa. Jadi kita bisa tahu apa sih bedanya quality assurance sama quality control ya Pak. Jadi quality control itu mungkin hanya di bagian dari QA itu. Bagian dari QA. Ternyata QA itu ada banyak. Ya, jadi kalau quality control mungkin aktif. Ya. Tapi kalau quality assurance is proactive. Jadi tahapannya memang kalau quality assurance itu udah pasti aktif orangnya. Atau orang-orang yang quality assurance tidak bisa ada main kompromi kalau memang produk, service atau apapun itu pengen stabil. Tapi orang-orang quality assurance itu orang-orang yang dinamis dan proaktif. Karena kalau dia sudah bisa memuaskan, dia harus memikirkan hal yang lain lagi agar tetap mampu bersaing di luar. Begitu Mbak Maria sama Pak Bima. Mungkin untuk Ibu Iren nih Bu, kalau Ibu kan lebih ke di sebuah usaha pariwisata di hotel lebih tepatnya Ibu, penting ya sih Bu, pentingnya apa sih quality assurance? Jelas ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ludi ya. Kalau di dunia perhotelan ini karena melayani sesama manusia, di mana mereka punya berbagai karakter, dan kita tidak bisa sebenarnya mengukur semua orang itu penilaiannya sama dengan kita kan. Jadi dengan karakter mereka ataupun mereka punya level kepuasan yang berbeda-beda gitu. Tapi paling tidak kita sudah menuju ke arah sana dalam memberikan layanan ataupun produk yang terjamin. Jadi kalau selama ini mungkin sama sih, semua hotel tuh berjalan, bisa jalan, operasionalnya jalan, tamunya masuk, dilayani, kemudian dia check out ya. Tapi apa yang dia rasakan di dalam operasi sebuah hotel itu kan beda-beda. Dengan melihat apa sih sebenarnya mereka puas, itu kan atas layanan yang memang dia sudah lihat ini standarnya dapat, atau apa yang diharapkan ekspektasinya sama dengan apa yang dia impikan, itu dia pengennya dapat apa gitu. Nah, kualitas ini sebetulnya dimiliki oleh semua orang, hanya mau diasah atau tidak. Artinya tingkat detailsnya, mungkin tingkat kedisiplinannya, kemudian juga mau membandingkan dengan produk lain supaya ada seperti istilahnya menjadi
pembanding atau kompetitor ya, yang artinya kita belajar dari mereka. Kita sudah baik belum? Mengukur terus peningkatan dari pelayanan kita gitu. Jadi memang penting sih, mungkin ribet gitu, tapi ini merupakan bagian yang sangat penting di operasional sebuah hotel. Nggak cuma hotel ya, tapi yang memproduksi produk tertentu pasti akan mempunyai mekanisme atau sistem operasi yang seperti itu. Jadi sangat penting ya Pak ya. Mungkin bisa dilihat ya Pak dari hotel-hotel mungkin ya. Karena quality assurance kan memang nggak ada di semua hotel ya Bu ya. Jadi bukan sesuatu yang umum kita ketahui di hotel tuh ada loh ternyata quality assurance. Divisi khusus gitu yang digembar-gemborkan itu jarang. Kadang saya dengan sesama teman-teman yang di hotelnya juga divisi apa sih quality assurance? Oh kita sih nggak ada gitu. Misalnya seperti itu. Betul. Jadi ini istimewa Pak sebetulnya di kita. Istimewa benar-benar. Jadi memang tamu itu datang karena suatu produk, kemudian dia kembali karena quality. Karena Kurang lebih seperti itu ya. Jadilah repeater gitu ya. Iya, jadi dia kembali lagi jaga repeat. Betul. Jadi ada keuntungannya bagi hotel yang dia punya QA sama hotel yang dia nggak punya QA ya Bu ya. Ada perbedaan. Pernah nggak sih Pak Ludi sama Ibu kan pasti karena di dunia hospitality pasti pernah lah mengunjungi berbagai hotel-hotel lain, kompetitor atau yang di luar dari Horizon. Ada nggak sih perbedaan dari hotel yang punya quality assurance di hotel sama yang enggak? Sangat bisa diceritakan. berbeda sekali. Kemarin pengalaman yang terakhir kita bertugas keluar itu kita di hotel bintang 4 luar negeri Ibu? ya. Okay. Dan itu kita tidak ada namanya welcoming. Jadi selama 5 hari kita di sana juga tidak ada satupun yang welcoming. Event itu adalah general manager ya. Sedangkan di kita general manager wajib loh untuk menyambut tamu VIP lah istilahnya seperti itu. Dan tidak ada welcome drink. Nggak ada. Atau mungkin greeting khusus tidak ada. Kemudian juga di kamar amenities atau apa yang standar ala kadar juga tidak istimewa. Makanannya juga tidak standar sebagai bintang 4. Seperti ala kadar, benar-benar ala kadar. Nah, itulah yang membuat saya bangga. Ternyata hotel-hotel di Indonesia, terutama di Horizon Group ini jauh-jauh pelayanannya sangat baik dengan adanya ketentuan dari quality assurance tersebut gitu. Kalau di sana mungkin bintang 4 sih bintang 4, tapi kok layanannya seperti bintang 2 mungkin di Indonesia. Feel-nya nggak bintang? Nggak ada touchingnya juga ke tamu gitu, nggak ada sama sekali. Bahkan reception juga ya ala kadar sekali gitu. Satu contoh nih Pak, pada saat saya mau melaundrykan baju gitu ya, saya sudah membawa laundryan itu di plastik yang sudah kita siapin, kemudian kita kasih tulisan detail sekali nih apa saja item di dalamnya. Karena kita buru-buru itu kan sudah sangat baik ya kita membawa pakaian kotor kita ke FO untuk segera dimintakan pertolongan untuk diproses gitu. Ibu Tapi sendiri, kan? ya, tapi ternyata malah resepsionnya menyatakan ibu bisa kontak housekeeping kami. Padahal sudah di depan FO kan. Dan saya langsung bilang, kamu nggak bisa telepon ke staff housekeepingmu. Kan saya ada acara buru-buru dan ini saya bantu, sudah saya tuliskan itemnya dan lain-lain, saya berikan kepada Anda untuk diteruskan. Oh ya, bisa. Dan itu tidak ada ekspresi yang mungkin ramah dan malah kebalik ya sepertinya. Nah itu saja kelihatan sekali. Ini satu contoh kemarin baru kita alami. Mungkin kalau dia ada contoh nih Pak. Mungkin saya nambahinnya dari Bu Iren. Di brand apapun, di hotel apapun, prosedur pengambilan laundry. Mungkin Mas Bima sama Mbak Maria juga pernah dengar ada kata-kata standard operation procedure. Iya, SOP. Kalau mengikuti SOP, pengambilan laundry itu dilakukan oleh housekeeping. Jadi kalau kita bicara seorang reception, kita sodorkan laundry, ya ibu hubungin housekeeping saja. Sebenarnya kalau di SOP tidak salah. Tapi kalau kunci pelayanan ingin membuat tamu puas, itu tidak bisa hanya dengan konsep value for money. Horizon Group berusaha, progres, mengusahakan diri agar kami punya konsep
value above the money yang kamu bayar. Makanya kami mencoba untuk mengguiding melalui satu sistem. Sistem ini bukan hanya ngontrol di akhir. Mengontrol di akhir sudah terlambat. Iya. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol agar kedepannya tidak terjadi lagi. That's why lah ada sistem quality assurance. Adanya SOP diikuti dengan sistem quality dalam sisi service, attentive, responsive, ramah, dan care. Horizon memegang kunci di dalam service quality assurance harus seperti itu. Artinya apa? Betul, SOP-nya housekeeping. Tapi saat ada orang sudah datang ke front office, wujud hospitality itu apa sih? Pelayanan kan? Pelayanan kita kembali seperti apa? Hanya memuaskan tamu, ya Anda silakan datang ke housekeeping. Tapi kami ingin lebih, memberikan pelayanan melebihi ekspektasi tamu. Baik Ibu, kami ambil. Tapi bukan asal ngambil. Di Horizon Group tetap seorang front office akan mengikuti SOP-nya housekeeping. Nah, itu yang kami coba guide. Di dalam Horizon Group, seorang front office tetapi memiliki SOP housekeeping lewat sistem quality assurance, ramah, care, attentive, dan responsif langsung. Karena tamu kan saat ini, apalagi kayak seperti tadi diutarakan oleh Bu Iren, bisnis ya, datang ke sana butuh cepat, tepat, efisien. Makanya dia buru-buru karena mungkin beliau juga tidak bawa cadangan baju agak banyak. Nah, kalau sampai dilempar-lempar gitu kan, ya experience-nya kurang bagus. Betul ya Mbak ya? Jadinya gimana sih? Mungkin gitu saja sih. Terima kasih banyak Pak Ludi dan Ibu Iren, jawabannya cukup jelas ya Bapak Ibu. Tapi nanti kalau ada yang dipertanyakan atau jadi pertanyaan, bisa tetap ditulis aja di kolom komentar kita, bisa kita jawab langsung ya Pak Bima. Iya, baik. Oke, ada selanjutnya Pak Bima? Tadi yang disampaikan Pak Ludi ya, saya sebenarnya sempat belajar sedikit ya tentang quality assurance. Itu ada istilah-istilah ya dari kualitas pelayanan ini, ada reliability, responsiveness tadi Bapak sebutkan, assurance tadi Ibu sebutkan, empathy ketika Ibu memberikan laundry kemudian tidak ada empathy dari petugas tersebut, kemudian ada tangible ya Pak ya. Dari yang kami sebutkan tadi, kira-kira mana sih yang harus didahulukan dalam sebuah bisnis Pak? Meskipun sama pentingnya ya, tapi prioritasnya kira-kira mana dulu kalau bisa diurutkan? Oke. Kita kalau bicara tentang konsep quality itu almost semua orang, semua brand, semua produk, semua service akan bicara dengan kata-kata quality. Tapi bisnis yang baik adalah bisnis yang kalau istilah kasar sadar diri, tapi bisnis yang terus ingin berprogres. Nah, kenapa? Karena bisnis yang baik itu bisnis yang bukan punya quality control, tapi bisnis yang baik adalah bisnis yang punya quality assurance. Nah, kembali, kalau konteksnya ini adalah dunia pelayanan, kami punya dua, ada produk dan service. Keduanya tidak boleh saling mengkanibal, dua-duanya tidak boleh kekurangan satu ditutup sama yang lain, tapi dua-duanya harus prima. Paling minimalnya equal antara value yang diterima tamu sama uang yang dibayar. Gak bisa responsif seperti yang tadi Bu Iren sampaikan, tapi begitu sampai laundrynya masih bau. Laundrynya keren banget nyampenya, perfect banget seperti kayak di laundry mahal, tapi telat nyampenya. Walaupun dihandle sama seorang laundry yang ramah sekali, gak bisa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bicara tentang tadi ada masalah laundry aja, berarti kan kita bicara tentang konteks quality laundry. Nah, quality laundry di hotel Ibu tadi bintang 4. Artinya yang pertama kali harus dilakukan adalah reliable, alias handal, tepat, akurat. Saya melaundry di bintang 4. Harganya pasti lebih mahal dong. Iya, pasti. Dibandingin saya laundry kiloan pinggir jalan. Iya, betul. Ya Bu ya? Ya, ada uang, ada barang. Nah, sering terjadi kata-kata klise yang disampaikan oleh pelaku bisnis. Aduh maaf ya, inkonsisten.
sebenarnya bagus kok. Ya, tapi maaf nih, orangnya baru ganti. Maaf ya, Alasannya gitu kami ya, Pak, lagi ya? sibuk, lagi rame. Jadi maaf ya kalau agak kurang. Biasanya aman ya, biasalah. Problem klasik Pak, inkonsisten. Dalam dunia bisnis tidak ada inkonsisten. Karena ya udah deh, gara-gara inkonsisten saya diskon deh harga kamarnya. Kan enggak. Paham? Artinya ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu insurance. Artinya terjamin kehandalan yang tadi every time. Konsisten tadi ya Pak ya. Jadi Betul. selalu sama kualitasnya sesuai dengan nilai yang kita berikan. Betul. Nah, selanjutnya hal apa lagi nih? Ya, hal apa lagi yang harus diperhatikan? Produk dan service. Produk jelas ya barang. Iya. Service itu pelayanan. Service alias pelayanan itu tidak terlihat. Betul, Tapi pelakunya dan bukti dari servisnya itu terlihat. bisa dirasakan. Tadi yang Iren bilang kurang gesturnya, resepsionnya, Bu bisa dibantu dengan muka data. Ya, terus ibarat katanya baju udah di laundry tapi mungkin di bawahnya juga tidak proper. Nah, kamu melihat katanya service excellent. Kok begitu? Paham? Iya. Kalau kita bicara tentang kata ibu tadi produk kamarnya, katanya servisnya excellent. Semua orang pada punya jargon excellent. Tapi kenyataannya begitu. Artinya kata-kata excellent tidak diikuti dengan produk excellent. Makanya ada kata-kata tangible. Artinya produk udah pasti kelihatan kalau produk. Yang sering diklisekan adalah tentang service. Service kan tidak terlihat. Ya, saya suka kamu. Tapi kalau ibarat kata tindakan kita tidak menunjukkan kita suka, itu kan cuma di mulut. Iya. Nah, maksudnya service antara mulut, antara kenyataan harus sama. Jadi tangible. Nah, pelakunya tadi, ya, yang tadi saya bilang, untuk menghasilkan sesuatu yang tangible, buat ST manis tangible, nganterin laundrynya sesuai dengan tangible excellent yang dia buat jadi visi misi dan motonya, buat makanan katanya yang enak, itu dibutuhkan people. People, betul. Ya, yang tadi saya bilang quality control itu terakhir. Quality assurance itu bukan hanya bicara sistemnya, bukan bicara tentang inovasi atau kreativitasnya, tapi ini yang paling penting yang menjadi highlightnya Horizon Group, ya Bu Iren, bahwa kami sangat concern about the people. Karena people variabel yang benar-benar nggak bisa dipegang, sangat benar-benar apa ya, dinamis sekali. Kompetensi bisa diajarkan, tapi inkonsisten yang tadi Mbak Maria sampaikan itu muncul karena adanya ketidakmatangan dalam faktor attitude sama mental. Di Horizon ada yang disebutkan character building. That's why lah sebelum orang itu diperkenalkan dengan kompetensi, kami godok dulu sisi attitude dan mentalnya, agar kualitas tadi bisa diikuti dengan manusia-manusia yang memiliki empathy dan responsif. Jadi begitu Pak Bima. Urutannya dimulai dari pertama reliable, yang harus insurance. Banyak produk reliable, tapi tidak bisa insurance. Akhirnya bisnis nggak sustain. Iya. Banyak hanya fokus kepada produk-produk tangible, lupa sama produk service itu intangible. Kenapa produk service-nya intangible? Karena tidak diikuti dengan pembentukan karakter manusianya yang memiliki empathy dan responsif tadi. Begitu mungkin kalau dari saya. Biasa. Udah lengkap banget ya Pak ya. Iya, benar sekali. Udah Jadi memang lengkap penting sama semua ya Pak ya itu ya. betul. Tadi urutannya juga. Nggak bisa hanya salah satu. Betul kalau Nggak yang- bisa hanya satu. Makanya tadi saya sampaikan perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bisa mawas diri. Jangan bicara dulu dengan kata-kata saya pengen punya quality outstanding. Kalau kita memang mampunya hanya good dulu, pastikan good. Tapi pastikan jangan average. Karena kalau average, jangan pernah membuka bisnis dulu. Karena kalau bisnisnya average, kita nggak mampu bersaing. Sekarang persaingan itu bukan hanya menghandle dengan faktor manusia. Bantuan-bantuan digital and robot kan udah banyak. Iya. Sedangkan robot itu kan konsisten. Tapi ingat,
robot tidak bisa digantikan hatinya. Betul. Iya. Lewat empati sama responsif. Betul ya? Ada feel-nya ya Pak. Iya, kalau betul. robot ya. Beda manusia sama robot beda. Betul, karena yang dilayani manusia. Iya. Iya. Itu agak kaku gimana ya Pak ya? Oke. Dari Bu Iren mungkin mau menambahkan? Enggak ya, kalau saya sih dari awal ketika terjun ke dunia hotel atau pertama kali bekerja atau pada saat saya diinterview oleh owner hotel, dia menanyakan ketika kita masuk di sebuah perusahaan atau hotel saya, kira-kira apa yang pertama kali ibu akan coba pegang atau ibu akan fokus gitu ya. Jawaban saya di sumber daya manusia. Jadi itu dulu yang kita pegang, baru kita bisa untuk mengkondisikan operationnya akan dibawa kemana. Karena memang sangat tidak mudah menciptakan tim ataupun lingkungan yang sama-sama seirama dengan kita gitu. Nah jadi intinya memang di kualitas manusia itu tadi. Baru ya bisa ke semua yang disebutkan tadi ya, mau menjamin sebuah produk atau mau melihat produk itu berkualitas tidak, kan juga peran dari sumber daya manusia. Itu sih, itu aja secara singkatnya. Berhubungan dengan profesi Bapak ini menarik sekali ya. Jadi kalau seandainya nih saya tertarik menjadi seorang QA, sifat atau karakter apa sih Pak yang dibutuhkan untuk seorang QA? Atau skill atau knowledge apa yang dibutuhkan untuk bisa seperti Bapak? Ya sebenarnya kalau dari saya pribadi, quality assurance itu adalah orang yang tadi saya sampaikan. Dia orang yang harus terbiasa patuh dengan aturan. Itu satu. Patuh Pak Ya, jadi bukan hanya tahu aturan, tapi patuh terhadap aturan. Karena Andalah orang yang akan menjamin aturan itu berjalan. Itu satu. Kedua, Anda artinya orang yang punya sifat influence. Jadi Anda nggak bisa kayak Diesel lama beradaptasi sama orang, nggak bisa. Anda mau kenal sama orang baru, baik itu tamu ataupun pegawai hotel ataupun rekan kerja atau apapun, itu harus bisa beradaptasi dengan langsung. Ketiga, memang betul kita harus punya knowledge ya. Kita harus punya knowledge bukan dalam dunia quality assurance sih sebenarnya, karena yang harus kita miliki lebih ke kita memiliki pengetahuan. Ini sering terjadi di dalam pelaku-pelaku hanya tahu apa itu, bagaimana cara melakukannya. Nah, dalam konteks quality assurance, SOP yang ada di dalam sistem pelayanan ini, pelaku-pelaku ini harus merangsang. Sebenarnya kalau kita diajarkan quality assurance SOP yang benar di dalam suatu properti, pasti pimpinan kita mengajarkannya itu dengan apa itu, bagaimana caranya, dan kenapa harus melakukan itu. Ya, kalau kita terbiasa dengan itu, insya Allahnya kita paham. Ya, kita paham. Sehingga saat kita menjalankan quality assurance, harusnya apa yang akan mau kita atur quality sistemnya, kita paham SOP-nya. Bukan hanya sebatas tahu cara melakukannya. Jadi saat memanipulasi itu lebih gampang. Ya, jadi beredukasi. Selanjutnya lagi adalah orang-orang yang harus bisa menggabungkan, alias punya kemampuan analisis yang baik sehubungan dengan hal-hal improper. Nah, ini butuh latihan sih sebenarnya. Jadi kalau saya sendiri sih mungkin tidak terlalu kaget dengan seperti ini, kesaklekan, karena sebelumnya saya kan di dunia medis. Tidak bisa, soalnya kalau di dalam dunia medis ya satu tulang nyambung ke tulang yang lain, di situ pembuluh darah, pembuluh sarafnya apa, kan nggak bisa. Itu kesaklekan. Saat kita bicara kita mau menyuntikkan sesuatu ke tubuh manusia tanpa kita melakukan laginya dulu suspensi negatif, nggak bisa. Kalau sampai ada udara masuk ke darah kan bahaya. Di sana tidak ada toleransi sama sekali karena nyangkutnya ke nyawa. Nah, jadi bagi saya pribadi saya mudah. Nah, kebetulan juga saat saya masuk ke dalam dunia perhotelan ini, petinggi-petinggi saya sebelumnya ngajarin saya tuh yang benarnya seperti tadi yang saya sampaikan. Apa itu?
bagaimana caranya, kenapa itu harus dilakukan. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang quality assurance sih hanya dibutuhkan satu, mau dulu pertanian, kedokteran, gak ada nyambung kan? Nyimpang ya Pak ya. Jadi kembali kami ya Bu Iren, kami bekerja sama lah di dalam Horizon Group ini. Prinsipnya adalah apa? Kalau kita mau, bukan hanya mau di mulut, tapi yakinin kita pasti bisa. Jangan pantang menyerah. Kalau quality assurance itu siap, netizennya banyak. Ya, Benar. karena tidak ada manusia yang senang dilarang. Tidak ada manusia yang senang direview. Kita akan berhubungan sama orang-orang yang biasa melanggar aturan. Karena saat ini saya entah nggak paham kenapa banyak anak-anak muda sekarang atau generasi muda sekarang yang lebih senang memilih cara shortcut demi percepatan. Saya setuju percepatan, tapi bukan dengan percepatan shortcut, tapi langkahnya yang dipercepat. Saya dan Iren pernah bekerja bareng, kami goal tetap sama. Kalaupun ada sesuatu yang tidak tercapai, kami tidak ganti goalnya sama. Yang kita review prosesnya, ada apa itu. Nah, nggak banyak orang-orang sekarang kayak gitu. Iya. Nah, jadi prinsipnya untuk jadi quality assurance, ilmu bisa belajar semuanya. Siapkan diri mental dulu. Siap nggak? Betul. Mentalnya Siap kuat. nggak? harus berani untuk terus belajar. Siap nggak untuk demanding? Siap nggak kamu terkucilkan? Karena untuk menjaga standar itu kan butuh effort. Betul. Seringnya orang itu makhluk sosial. Ya, orang yang pengen disenangi, disukai, diidam-idamkan, diidolakan. Nah, siap jadi QA, siap Anda tidak diidolakan. Itu dia tantangannya berat ya ternyata. Ya, jadi kalau yang belum punya jodoh, ya hati-hati nggak punya jodoh, ya, karena nggak ada yang suka kalau jadi quality assurance. Okay. Tapi ya sebenarnya itu bagi orang-orang yang pemikirannya nggak open ya. Kalau bagi orang-orang di luar sana yang memang benar-benar sudah terbiasa dengan dunia quality, that's the must be. Karena untuk bisa bertahan itu, kita nggak usah ngomongin dalam dunia bisnis deh. Buat Mas Bima sama Mbak Maria bertahan aja dalam konteks kehidupan kita pribadi, rumah tangga, pacaran atau apapun, itu kualitas kan. Betul. Tanpa kualitas, ya. Quality time. Nah, tuh. Quality Oke, time. ini dari saya itu. Iya. Monggo barangkali Bu Iren ada tambahan. Kalau untuk lebih ke Ibu Iren ya Bu ya, kita mau ngobrol nih tentang gimana sih Ibu caranya menyikapi. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan kalau quality assurance itu butuh orang yang tegas, butuh orang yang juga bisa mengajarkan ini loh pentingnya quality assurance. Tapi ya itu tadi bisa jadi dijulitin ya Bu sama orang-orang lain. Kok harus banget kayak gini, biasanya juga nggak kayak gitu, bisa gitu. Nah, Ibu gimana sih Bu, pernah nggak menemukan misalkan di implementasinya ke unit itu mungkin anak-anaknya atau staff-staffnya yang agak susah ya ini, kenapa sih harus kayak gini, ribet. Nah, Ibu gimana tuh Bu, ada nggak kiat-kiat khususnya nih sebagai seorang general manager mengkondisikan anak-anak yang tadi agak butuh dicubit tadi. Gimana tuh? Ya, kalau saya sebenarnya berpikirnya sederhana ya. Sembari memberikan teori, mungkin juga contoh langsung di lapangan gitu. Jadi tidak banyak terlalu harus gimana-gimana, tapi membawa mereka ke lapangan untuk dilihat secara realnya itu kita tuh harus seperti ini. Kemudian juga tidak pernah puas ya, kita harus meng-compare juga dengan pihak lain ya, dengan bidang usaha yang sama nih, supaya kita tidak berpuas diri. Kadang-kadang kan kita sudah terima suatu penghargaan atau apa-apa, berhenti sampai di situ, ternyata ada yang lebih bagus lagi. Nah, itu yang harus diasah terus setiap hari. Anak-anak yang mau mengikuti sebetulnya tidak harus dibentak-bentak atau dicambuk-cambuk atau apa, enggak. Tapi kita berikan satu wadah, misalnya komunikasi aktif di WA,
secara rutin. Satu hari itu kan saya bisa dikatakan mungkin lebih dari 24 jam untuk menyampaikan informasi ya. Ya kan, mungkin dikiranya kapan sih saya tidur gitu. Ada yang tanya gitu beberapa orang. Ibu tidurnya jam berapa sih? Kok ada aja. Ya itu karena saya juga berbagi, ada hal baru saya sampaikan mereka. Kalau mereka tidak mengikuti itu kelihatan. Tidak mau melakukan apa yang saya sampaikan kan kelihatan. Besoknya tuh kelihatan responnya mana, yang sudah selesai dengan tugasnya ini sama yang enggak tuh kelihatan. Jadi ya tidak bisa dipaksakan. Cuman kita juga harus tegas, tetap tegas. Kalau nggak bisa berapa kali 1, 2, 3 ya sudah. Berarti memang bukan menjadi bagian dari tim kita yang akan mencapai goal yang sama itu tadi gitu. Tapi nggak perlu kita yang gebrak-gebrak mungkin, atau harus pakai penggaris panjang ditapok-tapok gitu. Dulu banget ya Bu ya. Atau kukunya mana ya? Gitu ya. Harus ada kesadaran tuh tumbuh tuh dalam diri ya. Itu lebih enak kita ngajaknya itu nggak usah pakai paksaan. Selama ini sih kita melakukannya seperti itu. Di tim saya sebelumnya juga sama ya. Hanya kadang ya itu tadi, kalau kita sudah tidak berada di sana, apakah masih bisa untuk meneruskan seperti itu? Kan kembali lagi ke mental tadi juga. Betul, balik lagi ke mentalnya, siapanya mau atau enggak nih menjalankan yang benar tuh kayak gini. Kita sudah didik misalnya setahun 2 tahun juga, ketika ditinggal sebulan 2 bulan tuh udah berubah loh. Balik lagi ke setahun pabrik ya Bu ya. Nggak ngikutin yang kita sampaikan. Itulah makanya Bu Iren adalah salah satu GM Horizon Group yang cara ngebentuk quality assurance itu bukan hanya menggunakan sistem, tapi dia menggunakan suatu kultur. Cara termudah ngajarin orang bukan hanya dengan training and coaching, tapi do as a role model. Gak banyak pimpinan-pimpinan yang bisa doing this. Bicara secara teorinya iya, tapi not as a implementasi. Nah, beliau melakukan role model itu. Teorinya dia paham, ilmunya dia paham, dia lakukan itu. Kemudian dia metodenya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, oke. Kan ibu-ibu begitu. Ya, nggak masalah. Makanya saya bilang tiap tempat itu pasti punya sistem sendiri. Tapi tidak melenceng dalam sistem quality management. Jadi quality assurance dan quality control itu the part of the quality management. Nah, ibu metodenya adalah pendekatan secara kekeluargaan. Ya, mulai dari apa? Beliau dimulai dari merekrut, dicari yang frekuensinya itu bisa disentuh. Yang bisa nyanyi semua. Ya, jadi karena balik kita sudah besar ya, yang tadi ibu sampaikan. Kami tidak bisa merubah orang itu biar fokusin kepada kualitas. No. Yang kami minta, you follow as your professional, as your position in this hotel. Setelah pulang monggo. Nah, kalau bicara tentang ibu sampaikan tadi, sistemnya mungkin ada, tapi kita tidak bisa menjaga orang-orang ini yang ibu sampaikan punya mental, sudah tajam belum mental quality? Sudah sadar belum mental quality-nya? Ada ibu sebagai role modelnya. Jadi kan kalau ibarat katanya contoh lah, saya kedidik sangat bersih resik itu dari mama. Jadi mama saya kalau nggak ada pembantu, tembok tuh dilapin. Jadi kalau lebaran kayak gini nih sebentar lagi nih, udah pasti saya suruh naik kemana-mana. Nah, adik saya dulu ngelakuin dua-duanya, tapi karena ada mama saya, kan dipanggil Denny, Mila, begitu. Nah, begitu mama saya sudah almarhum, kan nggak ada tuh. Saya juga sama, saya suka bilang, Dek bantuin dong. Enggak, lagi nonton bola. Ya sudah, saya nggak sekeras mama saya, udah kasihan. Ya udah saya ngelakuin semua, artinya nyontohin karena saya yang bersih. Tapi saya tidak bisa membuat kultur karena tadi terlalu kasihan sama adik-adik saya. Makanya yang ibu tadi sampaikan, ada review, ada punishment. Sehingga kata ibu, kalau saya dampingi berulang kali nggak bisa, ya maaf, mungkin bukan bagian dari tim saya.
karena bisnis kan tetap harus berjalan. Yes. Kalau diimplementasikan dalam bisnis ya sudah. Ya, ini ibu salah satu contoh yang baik, karena betul kata ibu, hukuman demi hukuman itu sulit. Yang paling gampang itu tadi ngebuat role model. Tapi memang betul merubah orang itu susah. Dia tidak akan bisa berubah kalau dia nggak sadar. Yang ibu lagi mencoba terus adalah menjaga agar kultur aware kualitas tetap ada. Nah itu yang ibu bilang, saat orangnya berganti belum tentu sama. Kecuali yang menggantikan punya mindset kualitas yang sama kayak ibu atau lebih tinggi dan bisa jadi role model. Mungkin dia punya mindset kualitasnya lebih tinggi dari ibu, tapi tidak bisa jadi role model, susah. Itu yang paling penting tuh di situ, role model. Karena itu yang paling gampang. Karena kita mau nggak bisa buat kultur kalau kita juga nggak bisa jadi role model. Induk lah. Kalau saya dapat kata-kata yang kalau kita bicara ini selalu saya pegang. Ini udah almarhum beliau ya, yang terngiang sampai sekarang. Fish fresh from the head, fish rotten from the head. Jadi mau lihat bagus apapun ya dari atasnya. Atasnya bagus ya pasti bawahnya. Nah itu yang tadi ibu bilang, atasnya inilah yang harus hati-hati gitu. Jadi triknya kasih contoh langsung, jadi orang tuh bisa melihat gini loh, prosesnya tuh seperti ini. Bukan cuma ngasih tahu supaya orang tahu aja ya bu ya, tapi tahu teori terus gitu kan. Teori implementasinya. Betul. Oke deh. Baik. Ya. Kalau saya lihat dari yang disampaikan Bu Irin ya, terlepas dari bagaimana cara ibu mengelit satu tim, ibu punya kreativitas yang tinggi ya. Jadi seperti yang saya katakan Pak Budi tadi, tidak hanya fokus ke assurance, tapi juga membangun timnya seperti apa. Nah, bangun tim itu kan berarti kan human-nya ya Pak ya. Nah, kadang ketika kita bekerja, ketika ada masa-masa sulit, tiba-tiba muncul kreativitas, ide-ide gila yang tiba-tiba muncul gitu. Sudah kita track gini, tiba-tiba ada yang punya ide bagus gitu. Nah, ide itu potensinya bagus Pak, kreativitasnya bagus, tapi agak mengganggu kinerja dari QA itu sendiri. Tapi sebenarnya potensinya ini bagus, jadi ide ini. Gimana Pak kira-kira? Ya, jadi begini. Dalam quality assurance itu ada beberapa tingkatan. Ya, tingkatan di sini adalah tingkatan yang wajib dipatuhi untuk urusan safety and secure. Safety first ya. Safety dan secure. Ini tidak ada toleransi. Jadi kalau ada kreativitas yang menyangkut kepada safety and secure ditoleransi, siaplah Anda kalau lagi sial hubungannya sama hukum. Iya. Jadi nggak ada toleransi. Ya, 2 legal. Tidak ada toleransi. Segala bentuk kreativitas tanpa izin. Main-main udah tahu bahwa tidak boleh malam tahun baru pakai kembang api, nyolong-nyolong. Kalau tiba-tiba nanti ditutup sama polisi, terjadi tahun ini. Udah jelas nggak boleh sembunyi-sembunyi. Ya sembunyinya kembang api mah ke atas kali. Iya, kelihatan ya Pak ya. Paham? Iya. Nggak ada. Nah, selanjutnya lagi ada yang disebut dengan standar. Dari standar SOP. Nah, SOP itu artinya operation procedure. Tujuannya biar apa? Yang tadi reliable sama assurance. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa di custom. Ya, ini bisa di custom. Ya, tetapi yang terpenting kita sudah tahu imbas kepada guest satisfaction-nya seperti apa. Sebagai contoh, misal Welcome Drink Horizon Group itu sawi jus. Ya, di situ ada sawinya, di situ ada nanas utuhnya, kemudian ada simple sirupnya, ada jeruk nipisnya. Akibat jeruk nipisnya tidak ada, kalau dipaksakan tetap harus sawi jus, percuma. Ijonya sama, rasanya berbeda, kualitas kan berganti. Saya lebih mengizinkan, oke, buat aja minuman yang lain. Memang
menyalahi aturan brand, tapi nggak ngebuat tamu komplain, bukan? Oh iya. Paham? Betul, betul. Anggap di breakfast itu standar bintang 4 harus ada live cooking 2, 1 Asian, 1 Western. Ya, akibat hari itu kita pengen tetap kekeh dua-duanya ada, padahal kompornya satu lagi gasnya bocor. Ya, saya lebih prefernya Asian tetap ada, Westernnya tetap dikasih wording bahwa untuk permintaan spaghetti kita masak di belakang daripada tetap dipasang di depan, beleduk di depan. Udah kompornya, betul. Iya. Nah, jadi kalau bicara tentang kreativitas yang udah lewat dari sisinya adalah safety and secure, legal, itu sebenarnya masih bisa ditoleransi. Asal satu, sebagai wujud dari kita patuh kepada sistem quality assurance approval terhadap kantor pusat. Itu satu. 2, ada lagi kesakralan yang tidak boleh dilanggar. Ini fatalnya adalah ke guest satisfaction. 1. Kalau jenisnya adalah tentang satu daerah, satu area gitu loh, kreativitas dekorasi atau kondisi bangunan, tidak boleh melanggar ketidakbersihan, ketidaknyamanan, ataupun ada fungsional yang terganggu. Kalau bicara tentang ada satu makanan, apapun standarnya harusnya ada waffle, standarnya harusnya ada pancake. Ternyata nggak bisa buat orang kitchennya, ternyata mahal. Kita mampunya buat kue cubit, ya udah buat kue cubit aja. Tapi kue cubit ini satu, presentasinya kue cubit ya, jangan bantet. Rasanya bukan buat telur ya, jangan kalah sama pinggir jalan. Teksturnya jangan sampai alot kayak karet. Ya, porsinya karena nggak punya cetakannya, pakai sendok-sendok sop segede-gede gini, ya bukan kue cubit dong, serabi dong. Ya, paham ya? Oh iya, kue cubit identiknya toppingnya apa sih? Kalau nggak meses ya kayak gitu. Oh iya, karena biasanya pancake atau apa ada yang lain-lain, kita masukin sebagai kondimen dari kue cubit, kan nggak nyambung variasinya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang kreativitas di dalam dunia bisnis itu diperbolehkan. Satu, kalau ini brand artinya satu, tidak boleh melakukan kreativitas apapun tanpa ACC. Artinya ini wujud kita patuh terhadap quality management. 2, ada hal yang sakral, tidak ada toleransi, yaitu safety and secure dan legal. Karena masalahnya itu ke hukum dan nyawa. Lainnya lagi, ini untuk kelangsungan bisnis. Breakfastnya bintang 4 itu harus ada proteinnya 3. Karena kita nggak mampu, atau misalnya tiba-tiba di Jogja ayam nggak ada, adanya cuma ikan sama daging, ya udah profit aja 2. Tetapi concernnya adalah presentasi alias tampilannya harus hotel di tempat, rasanya buat rendang jangan sampai kalah kayak warung Padang, teksturnya jangan sampai nanti orang gigit giginya copot semua. Ya, nah itu yang memang harus nggak boleh dilanggar, karena begitu itu dilanggar, akibat dalilnya adalah ngeles akibat kreativitas dan modifikasi, tamu komplain. Ya, itu mungkin dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Mbak Bima Baik. ya. Dari pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya QA itu akan berjalan dengan baik kalau ada support oleh sistem dan duplikasi yang benar ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dilakukan dengan cara training, tapi nggak cukup training aja, harus ada refreshment dan berkelanjutan. Nah, mungkin nggak sih Bapak Ibu tuh tertarik kalau misalkan di luar hotel atau di luar horizon ya Bapak Ibu, mau membagikan ilmu yang Bapak sama Ibu punya ke perusahaan-perusahaan yang mungkin apa ya Bu, bisa
butuh Membuka banget nih wacana membuka mereka. wacana baru nih. Jadi konsultan atau gimana? Jadi konsultasi. Jadi pingin nggak sih Pak? Jadi lebih luas lagi nih. Jadi ingin memperbaiki kualitas secara di luar ini lagi ya. Iya. Bahwa kita semua harus memiliki kualitas yang baik gitu, di luar perusahaan ini gitu. Iya. Mungkin nggak Pak begitu? Ya sebenarnya kalau dari saya pribadi, apa yang didapat oleh saya itu juga ikut dari training. Ya, jadi ada training mengenai quality assurance yang dilakukan oleh Magnum Butler di Australia. Itu juga ada waktu saya di hotel saya sebelumnya. Kita bicara quality assurance yang dilakuin sama expert lain ada. Nah, cuma mungkin saya dan Ibu kalaupun diminta untuk sharing, kami men-sharing adalah quality assurance system yang implementatif. Karena everybody talking about the theory. Iya, betul. Ya, we talk about the reality, and then how to implement it with the variation of a lot of things gitu di dalam kondisi hotel. Karena kalau kita bicara tentang menjaga kualitas di dalam Honda itu mudah, karena mau Honda itu adanya di Papua, Honda itu ada di Jawa, Honda itu ada di Medan, pasti sama. Tapi saya kasih tahu, QA dan QC Honda untuk Indonesia beda sama Honda Jepang, beda sama Honda yang ada di Eropa, beda sama Honda yang ada di Amerika. Tapi selama Honda itu di Indonesia, lisennya satu. Nah, jadi artinya kalau kami untuk menjadi pembicara quality masih banyak expert lain yang jauh lebih expert. Ya, saya nggak mau jumawa lah, masih banyak yang jago-jago di luaran. Tapi kalau kami diminta hanya untuk berbagi semua dengan implementatif akibat too many-nya variation dan realnya implementasi, ya insya Allah kami siap. Siap sharing ilmunya ya. Ibu Ren juga begitu? Ya sama aja Oh, sama. Sudah diwakili. Oh iya, sehati ya, ini kayak bajunya hari ini ilustrasi banget biru-biru. Oke Pak Bima, mau ada pertanyaan lagi? Itu aja sih. Cuma saya ada satu pertanyaan terakhir Pak. Oke, agak curhat nih Pak. Iya. Oh iya, oke. Saya tuh karena kalau saya tanya dengan orang-orang yang saya ini tuh kok selalu ada jawaban gitu ya. Kita nanya tentang engineering bisa dijawab, housekeeping detail, tanya tentang kitchen tahu banget gitu. Itu ilmu dapat dari mana sih? Kalau hanya belajar teori kayaknya enggak. Iya betul banget. Iya, saya nanya apa aja tahu dan Kan tahu di detail. sekolah nggak Gitu. diajarin Pak. Lebih hebat dari chef pengetahuannya gitu. Lebih hebat Iya. dari Benar-benar. HOD-nya lah gitu. Nah ini Bapak nih bisa seperti itu gimana? Ilmunya dari mana? Sebenarnya ilmu itu semua bisa pelajari. 2011 itu saya masuk ke dunia hotel itu 2 bulan cuma tugasnya nyuci apel sama buat oshibori. 2 bulan Pak. 2 bulan di 2011, masuk bulan April itu 2 bulan, berarti April, Mei, Juni. Itu saya tugasnya cuma nyuci apel sama gulung oshibori. Berarti 2011, sekarang 23. berarti 12 tahun ya. Nah, kembali saya di dunia hotel itu diajarin sama satu core value yang saya pegang sampai sekarang. Satu, kita mau sukses, tentuin dulu achievement kita sampai mana. Tapi yang paling utama, komit. 2, excellent. Nggak ada kata-kata hanya good di dalam kamu saya, tapi sesuai dengan kapasitas. Ya, jadi artinya apa? Latihan to be excellent. Jangan, aduh, itu mah terlalu mengadang-adang, enggak. Karena manusia itu kan di bumi tugasnya untuk ibadah kan? Ya, tapi sering ada kata-kata manusia nggak pernah puas, tapi nggak sadar diri. Makanya tadi saya bilang, mampunya good ya good aja dulu. Ya, banyak orang sekarang punya achievement tinggi, tapi tidak diikuti dengan komitmen. Punya achievement yang tinggi,
tapi tidak diikuti dengan excellent yang mawas diri. Seringnya excellent yang tidak mawas diri akhirnya menghalalkan segala cara. Itu bahaya. Selanjutnya lagi, manusia kan yang kerja sama kita manusia. Tamu yang kita layani manusia. You should be customer focus. Artinya tahu dong, mereka nggak suka dicubit, ya jangan dicubit lah. Situ juga nggak mau dicubit kan? Saya nggak nyubit dia nggak nyubit saya nyubit dia. Nggak bisa dong orang saya nyelayanin dia sama dia. Customer focus. 4, honesty. Jujur. Bukan jujur nyolong-nyolongan ya, tapi jujur. Kalau nggak mampu ya belajar, nggak tahu ya cari tahu. Kebanyakan orang sekarang belum diajari. Nggak mau cari tahu. Selanjutnya lagi nih, integritas. Gak banyak sekarang orang integritas. Integritas yang tadi Bu Iren sampaikan, 24 hour. Lebih Ya, ini tuh beliau ini pacar malam minggu saya. Oke. Ya kalau teleponan sama beliau itu jam 1 malam, setengah 1 malam. Teman begadang. Seakan-akan kita udah nggak punya kehidupan yang lain gitu. Saking keinginan kita ini harus tercapai. Ibarat nggak ada kata lelah kecuali udah sesuatu. Beliau, Pak, saya izin ya, badan saya nggak enak, saya tidur dulu ya. Jam 10 nyaut lagi. Ini jadi tidur ya? Ya itu saking integritasnya udah di bawah alam bawah sadar. Nah, terakhirnya lagi we are, ini yang Ibu bilang. Banyak orang nyampainya ke titik nomor 4, tapi tidak megang titik nomor 5. People oriented. Kita sukses karena orang. Makasih ya. Komplimen kepada orang, reward kepada orang, harus dipegang. Itu 5 prinsip yang saya pegang. Dan kalau ini pelaku bisnis, ya, kelima ini tuh harus diimplementasikan dalam 5 faktor lagi. 1, hotelnya alias bisnisnya harus punya visi, misi, goal, dan bisnis development yang jelas. Kalau Anda kerja mau bagus, ininya nggak jelas, Anda nggak akan bisa jadi di situ. Jadi sampah nantinya. Jadi carilah hotel yang visi, misi, goal, atau perusahaan visi, misi, goal, dan bisnis development jelas. Tanpa ini Anda sampah. 2, Anda harus jadi pribadi yang tadi Bu bilang, selalu mencari tahu, memperkaya diri, tapi kalau dapat ilmunya share ke orang lain. Agama saya, kalau kita share ilmu, insya Allah jadi pahala seumur hidup. Gak akan ada Ya. habisnya. Nah, ketiga, kadang-kadang orang udah tahu tapi nggak mau melakukan. Karena apa? Nggak menganggap beliau adalah bagian dari perusahaan itu. Saat Anda menjadi perusahaan itu, Anda ambasador perusahaan itu loh. Jadi kayak Bu Iren, sudah bukan hanya Bu Iren Horizon, tapi ada Bu Iren Timoho. Jadi bukan Ibu Iren Indri, bukan. Tapi ada Timoho di belakangnya. Jadi bukan hanya aura karisma Miss Grand Indonesia. Ini ada Iren Indri, tapi Edcom Timoho dan Horizon. Nah, jadi ambasador. Banyak orang nggak sadar itu. Selanjutnya lagi, ingat, kita sukses karena tim. Ibu bilang tadi, tim, tapi nggak buat suasana yang kondusif. Teamwork itu bukan katanya hayo kita tim, tapi harus kondusif. Kalau saya pribadi ada prinsip yang suka kata-kata one team, one spirit, one goal. Itu untuk awal. Oke, siapapun masuk ke tim saya ajarin yuk spiritnya, saya ingetin goalnya. Tapi batas waktu tertentu saya balik. Harus one goal, harus one spirit. That's my team. Kalau bukan tim saya, out. Karena kan goalnya nggak berhenti. Paham? Selanjutnya lagi, jangan lupakan tamu. Selalu berusaha mencari tahu apa yang klien mau di luar. Selalu mencari tahu apa yang klien nggak suka di luar. Selalu berusaha supaya kalau sekarang bisa akomodir 10 menit, besok 7 menit, besok 5 menit, besok 3 menit. Haram hukumnya menunggu bagi tamu. Terakhir adalah lingkungan.
ya kadang-kadang terlalu fokus sama bisnis, lupa terhadap safety and secure, lupa sama namanya legalitas, lupa lingkungan sekitar. Ujungnya ada hotel, tiba-tiba ada demo dari masyarakat sekitar karena buang limbah sembarangan. Ini bukan bohong loh. Iya. Nah, Jadi itu. ya, Pak. Nah, yang paling utamanya lagi pada saat saya masuk ke Horizon, ada kata-kata di core yang nomor satunya yang itu yang mungkin yang the best-nya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita nggak tahu kapan kita pulang. Ya, saya pernah dapat satu celetukan dari orang sukses Indonesia, Heru Tanjung sama Bakri. Saya tanya, Om, enak sekali ya jadi anak-anaknya Om, nikmati kekayaan kayak Om. Aduh, udah masih nikmatin. Dia cuma nanya satu, dua-duanya sama. Ludi, kamu sehari nonton TV berapa jam? Saya nanya kenapa pengen sukses kalau ditanya nonton TV. Saya termasuk orang yang gak suka nonton TV, tapi saya suka nonton film binatang ataupun pertandingan apapun, tapi finalnya karena rame. Nggak ngerti pertandingannya apa, tapi rame. Nah, ternyata bukan itu maksudnya. Percaya nggak percaya, Lut, Om, kalau dalam konteksnya Om lagi kerja, Om nggak lebih dari setengah jam nonton TV. Loh, terus apa hubungannya nonton TV sama sukses? Ditanya. Kamu kan punya keinginan, kamu kan pengen sukses. Om dikasih 24 jam, ya, Bill Gates dikasih 24 jam, Pak Jokowi dikasih 24 jam. Pertanyaannya, dari 24 jam, berarti kalau kamu nonton 2 jam, hanya 22 jam kan yang kamu pakai? Kalau Om, 23 jam setengah yang dipakai. Berarti sibuk terus. Ya, artinya produktif. Jadi ini kuncinya yang saya selalu ingatkan kepada tim Horizon bahwa benar ada istilah ya sekarang di Shopee, di TikTok, di IG, kalau mau enak usaha yang keras dan capek. Kalau mau enak nanti hidupnya capek dan keras. Betul. Iya. Itu mungkin. Luar biasa. Langsung terbuka pikirannya Iya. nih. Jadi jangan sambat-sambat aduh capek gini. Saya nggak Gak ada Tidak hasil yang kerja nanti. dimanapun gak ada yang nggak Nggak ada capek. yang nggak capek. Gaji gede, temennya baik, atasannya baik, pasti capek. Pasti. Ada yang gajinya gede, atasannya baik, temennya jahat. Jadi nggak ada yang nggak capek, impossible. Ya, cuma selalu punya prinsipnya. Dia itu juga saya tipe orang yang suka dengar prinsip dan coba dilaksanakan. Jadi orang yang right person di right chair. Artinya kita kalau belum jadi right person, berusaha dong yang ibu bilang, belajar, usaha. Pak capek ya, belajar terus dong. Siapa Cristiano Ronaldo, siapa Lionel Messi, siapa Celine Dion, ya nggak? Emang langsung kayak Bunda Korla gitu kan? Viral gitu ya. Ya nggak? Betul. Perjuangan kan? Perjuangan. Nah, jadi artinya adalah apa? Right person on the right chair. Ujungnya right bus. Yang tadi saya sampaikan, jangan pernah kerja di satu bisnis atau perusahaan yang visi, misi, goal, dan misi nggak jelas. Bingung. Ya, yang terakhir adalah tadi, pengen sukses, ketahui kekurangan kamu. Ketahui kelebihan kamu. Kenapa? Kadang kita anggap kekurangan kita kekurangan, padahal mungkin kelebihannya belum keasah. Kalau kita tahu itu kelebihan kita, padahal itu kekurangan kita yang tidak kita ketahui. Makanya rajinlah bertanya sama orang lain. Bro, sis, teman misalnya barangkali, tapi teman yang benar ya. Bukan yang teman ada saat lu kaya, saat lu miskin hilang tuh temen lu. Itu bukan teman. Supaya dapat introspeksi. Nah, Bu Iren salah satu orang yang pendengar yang baik. Ya, jadi kalau bagi ya tim-tim Timoho mungkin enak punya figur seperti itu. Jadi bisa jadi jadi orang tempat untuk bertukar pikiran. Saya termasuk orang yang nggak sabaran, tapi kalau Bu Iren orang sabar banget. Jadi ya memang kita harus meminta pendapat orang lain. Betul. Jadi kalau pengen sukses bukan berarti saya atau Ibu Iren sudah tidak, tapi kami orang berprinsip. Kami tidak takut untuk berteguran dengan orang lain kalau
untuk menegakkan prinsip. Banyak orang sekarang nggak punya prinsip, ikutin alur. Ya, dan komitmen, utama komitmen. Banyak orang nggak komitmen sekarang. Ya, Betul. Itu kuncinya Pak Bima biar bisa jadi seperti sekali. Pak Ludi dan Bu Iren. Komitmen, punya prinsip, tegas integritas dan mau terus belajar. ya, kerja keras lah. Kerja keras utamanya yang pasti. Oke, Pak Baik, Bima. ya. Terima kasih sekali ya Pak Rudi, terima kasih Bu Iren. Bu Iren. Ini ilmu yang luar biasa sekali ya, menjelang berbuka puasa kita dapat Betul. hidayah yang luar biasa juga. Ngabuburitnya kita ya Pak ya. Iya, ini waktunya sangat berguna sekali tadi sampaikan Pak Rudi ya, kita punya waktu sekian menit yang sangat berguna sekali. Semoga bisa kita implementasikan ya ke depannya buat kemajuan pribadi kita dan juga untuk kemajuan semua keluarga kita, teman-teman kita sampai ke perusahaan kita pasti. Itu aja. Nanti kalau ada komen atau pertanyaan ya bisa ditulis ya di kolom komentar, nanti segera kita respon. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berguna buat kita semua. Oke ya. Baik. Itu saja Pak Bima, terima Ya. kasih dan selamat sore. Selamat sore.